Komunitas Makassar Pagi, Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, kembali lagi tentunya di kesempatan yang menyenangkan di pagi hari ini di tengah rintik hujan yang sedang melanda kota Makassar. Saya Fitriani Rahman yang menemani dan kita akan mengangkat topik dari dialog interaktif kita untuk kesempatan pagi hari ini tentang pupuk bersubsidi, khususnya adalah jatah pupuk bersubsidi bersyarat kartu vaksin. Nah, sebentar juga Anda bisa ikut berpartisipasi dengan kami di 0821 3333 9440. Pagi tadi juga kita sudah membahas begitu panjang ya dalam pemberitaan pagi tentang para petani di Kabupaten Bone yang diwajibkan memiliki kartu vaksin untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Dan untuk lebih jauh mengetahui tentang hal ini, kami sudah terhubung Bapak Andi Hasanuddin, Ketua Kelompok Tani Mega Buana dari Kabupaten Bone. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Andi Hasanuddin? Alhamdulillah sehat Pak, Bu. Iya, di Bone hujan? Agak cerah. Oh cerah ya, di Makassar soalnya hujan Pak. Baik Pak Andi, ini yang ingin kita ketahui. Kami mendapatkan tentunya informasi dan bahwa para petani di Kabupaten Bone diwajibkan memiliki kartu vaksin untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Apakah hal ini benar adanya Pak Andi? Iya, benar adanya karena beberapa anggota yang sempat ke pegeser yang dipertanyakan itu masing-masing kartu vaksin. Nah, ketika mereka seperti kan ada yang seperti ini Pak Andi Hasanuddin, bahwa pada dasarnya sudah ada syarat ya untuk bisa menjadi petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Nah, bagaimana dengan kondisi yang ada di sana? Apakah petani yang sudah ada namanya tapi tidak dapat kartu vaksin itu tidak mendapatkan pupuk, begitu? Ya, untuk sementara ditangguhkan kalau memang tidak layak vaksin itu dia haruskan mengambil surat keterangan dari dokter. Seperti itu. Melengkapi bahwa masalah termasuk masuk penceratan ini yang sekalipun ada daftar nama-namanya di RDKK, kalau tidak ada kartu vaksin itu agak-agak susah. Seperti itu Pak ya. Nah, bagaimana, apakah betul bahwa diarahkan untuk ke pupuk non subsidi? Iya, sebenarnya kalau mampu, tapi ini non subsidi itu agak mahal sekali. Ya. Bagaimana dengan kelompok taninya Pak Andi Hasanuddin sendiri? Apakah ada? Kalau di kelompok tani saya hanya ada beberapa orang yang termasuklah sudah 90% langsung pasti. Iya. Cuma ada yang tidak pasti, itu karena tidak layak memang. Iya. Ini arahannya katanya harus ambil dulu surat keterangan dari dokter yang diperiksa dokter untuk membuktikan bahwa ini tidak layak vaksin, karena sudah beberapa kali itu diperiksa untuk vaksin tidak bisa. Nah, kalau sudah dapat surat keterangan tetap bisa diberikan pupuk bersubsidi? Iya. Bagaimana dengan perkembangan yang terjadi dari semua misalnya kelompok tani yang ada di sana? Misalnya di kelompok tani itu sudah ada namanya, terus kemudian tidak punya kartu vaksin, mereka langsung dipending begitu, tidak mendapatkan pupuk bersubsidi? Bukan tidak mendapatkan sebenarnya, tapi ditahan dulu karena memang sama vaksin masih berjalan. Diharapkan ada pengarahan untuk vaksin. Kalau memang tidak bisa divaksin, tolong ada buktinya. Karena kemarin ada punya anggota satu orang itu memang tidak layak karena dia kena stroke ringan. Iya. Nah, tapi karena dikasih surat keterangan, dia dapat juga, jadi itu masalahnya. Yang tidak vaksin
tidak memang bisa vaksin, tolong ambil surat keterangan dulu. Ada bukti bahwa ini belum bisa. Yang belum divaksin Saja, disuruh vaksin gitu. Iya, suruh vaksin. Nah, bagaimana dengan tanaman yang harus segera mendapatkan pupuk, Pak? Nah, kebetulan di sini Bu masih dalam tahap penanaman. Ya. Jadi masih ada kesempatan, tapi kalau memang ada petani yang nekat tidak mau vaksin, ya terpaksa ke arah non subsidi. Karena non subsidi juga kan banyak beredar juga non subsidi. Tapi bagaimana keluhan Pak Andi Hasanuddin sendiri dengan melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan kartu vaksin sebagai persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi? Padahal kan sudah ada aturan internal sendiri bahwa dari pihak kementerian bahwa inilah daftar nama yang berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ya kalau masalah keluhan sebenarnya ada Bu. Ya. Maka kalau memang ini masuk karena ini kebijakan pemerintah juga, peraturan pemerintah harus kita taati juga. Nah, bagaimana solusinya? Salah satu solusinya ya harus divaksin dulu. Bapak setuju enggak? Ya. Bapak setuju enggak ini kemudian menjadi satu persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi? Bahwa harus ada kartu vaksin dulu. Ya, sebenarnya ada beberapa penceratan, bahkan kendala-kendala yang ada bukan saja divaksin, tapi kalau beda nama saja RDKK dengan KTP-nya itu sudah ada agak susah dia karena beda lagi namanya. Beda namanya dan kalau nicknya yang salah di RDKK dengan nick di KTP-nya itu harus dicocokkan dulu, mengambil lagi surat pengantar dari kelurahan sampai ke BPP Pertanian. Itu tanda bukti bahwa ini salah, baru bisa dilayani di pengecer. Ya, dan kalau mengurus itu juga harus ada kartu vaksin. Iya, harus menunjukkan. Makanya di sini kendala utama sebenarnya kalau tidak ada kartu vaksin ya tidak usah kita urus dulu karena terbentur di situ. Oh, berarti memang semua kegiatan administrasi pemerintahan di Kabupaten Bone memang harus mensyaratkan menggunakan kartu vaksin. Iya. Adakah di antara anggota dari kelompok tani yang kemudian mengeluhkan bahwa mereka sedang butuh pupuk subsidi itu digunakan dan harus terpending, Pak? Kemarin saya sempat ketemu dengan anggota-anggota yang belum vaksin. Nah, itu kendalanya dia mau memakai pupuk karena tidak ada kartu vaksin. Kemarin saya usulkan bahwa kita ke dokter atau ke puskesmas dulu, ambil tanda bukti dulu. Karena itu harus masuk kewajiban saya dia ini. Iya. Tapi ini baru berlaku kali ini, Pak, ya? Iya, baru berlaku kali ini. Ya, lalu tidak? Yang periode tanam pertama 2021 masih ini baru kali ini yang jadi kendala. Iya. Tapi ini cukup menyulitkan petani menurut Bapak? Ya, kalau petani mau agak termasuk menyulitkan karena memang tidak bisa dilayani katanya. Oke. Baik. Ada hal lagi yang ingin mungkin Pak Andi Hasanuddin sampaikan, keluhan dari kelompok tani yang ada di Kabupaten Bone sehubungan dengan persyaratan kartu vaksin di semua administrasi termasuk pupuk bersubsidi. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Andi? Ya, kalau masalah keluhan-keluhan itu masalah seharusnya kan kalau petani itu seharusnya dilayani dengan baik karena ini merupakan fondasi yang terkuat itu ada di sektor pembangunan, ada di sektor pertanian. Bagaimana meningkatkan produksi kalau ini sekarang kan sudah ada pengurangan subsidi sekarang. Betul. Ini sementara kalau kita sebenarnya saya kan selalu menghimbau bahwa bagaimana peningkatan mutu dan kualitas produksi. Sementara ini lahan kita yang sekarang sudah agak-agak kurus akibat kimia, tapi karena memang petani itu tujuan utamanya ke pupuk untuk meningkatkan produksi. Ya. Nah, ini saja anunya, Bu.
kalau bisa ini, bagaimana ini kebijakan pemerintah bahwa kalau ada kebijaksanaan dari pemerintah bahwa ya memang tidak, kalau bisa saya minta saja ini pendapat kalau Ya. bisa agar agak diberikanlah sedikit Kelonggaran ya Pak ya. uang untuk pertanian supaya jangan kita mensamaratakan bahwa pengurusan administrasi baik dari pengambilan pupuk harus menunjukkan kartu vaksin karena banyak orang tua sekarang kasihan. Ada yang memang tidak mampu tapi karena sawahnya namanya ada di RDKK Ya. tidak layak vaksin dan tidak mampu lagi turun dari rumahnya karena tapi namanya masih di RDKK yang harus mengambil pupuk tidak jadi mengambil pupuk karena orang katakanlah dia sudah tua ini. Iya. Ini yang menjadi kendala sebenarnya. Karena bukan petani-petani muda karena yang terdaftar di DRDKK itu. Ya, petani yang sudah lama ya. 40 tahun. Ya, ada yang sudah lanjut usia memang. Iya, petani senior ini, petani senior. Iya, bukan lagi yang mungkin yang senior yang kerja tapi bukan petani ini masih petani pemilik, penggarap. Iya. Misalnya. Ya, Baik, namanya tidak terdaftar petani yang pemilih yang terdaftar namanya. Baik. Jadi ini memang keluhan ya. Jadi pengharapan dari kelompok tani adalah khusus untuk pertanian ini mungkin sebaiknya jangan diberlakukan sama ya dengan administrasi yang lain karena ini cukup menyulitkan. Apalagi kan ini kebutuhan pokok ya beras terhadap kehidupan kita. Baik Pak Andi, ada yang coba telepon? Baik, dicoba kembali di 082133339440. Dan ini Pak Andi, apakah dari ketua-ketua kelompok tani sudah pernah secara bersama-sama menyampaikan kepada dinas terkait sehubungan dengan kebijakan ini? Tunggu, saya tahan dulu, kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Jono di Makassar. Iya, silakan Pak Jono. Saya boleh bertanya langsung ke Pak Andi Hasanuddin ini di desa mana Ki Pak? Tinggal. Saya sekarang berada di Kelurahan Tak, Kecamatan Tenitiriatan. Oh, Tenitiriatan. Iya. Kalau saya kampung saya ada di Kecamatan Ajangal, Bone Utara. Oh iya. Iya. Kebetulan juga saya di sana, keluarga saya sebagai saya juga petani di sana. Begini, yang pertama untuk pemerintah, kalau tidak bisa mensejahterakan petani, minimal jangan menyeserakan lah. Seperti itu. Karena selama ini, sebagai masalah itu petani, terpar itu langkahnya pupuk, tapi pemerintah tidak pernah peduli. Iya. Nah, baru pada saat ini, karena ada vaksin, mungkin dari program pusat, akhirnya ini agak dipaksakan ya, dengan ancaman seperti itu. Kasihan petani, selama ini sudah susah, kenapa dipersulit lagi? Itu. Yang kedua, seharusnya ini pupuk bersubsidi dijadikan sebagai daya tarik sebenarnya. Maksud saya begini, bukan ancaman seperti itu ya. Diberikan begini, pada siapa petani misalnya yang mau vaksin akan dikasih diskon 50% dari harga pupuk yang sebenarnya. Kalau 100.000, ya 50.000 lah. Mungkin itu lebih bisa menarik ya. Iya. Lebih bisa menarik dan mungkin petani kita, orang kita di kampung itu dengan senang hati. Seperti itu. Jadi ini maksudnya tidak mempengaruhi pupuk bersubsidi yang sudah ada memang ya, bahwa ada daftarnya ya. Siapa petani yang sudah divaksin misalnya akan dikasih diskon harga. Ya. Ya toh, yang 100.000 yang biasanya ini jadi 50.000. Ya. Ini kan bisa jadi daya tarik misalnya. Iya, daripada ancaman-ancaman seperti itu. Ini sebenarnya ancaman itu harus sebenarnya kewajiban sebenarnya itu kalau saya lihat aturannya seperti itu. Saya kira lebih elegan aturan seperti itu. Iya. Dan yang ketiga, mungkin ini Pak Andi ya, kalau di kampung saya begini, ada solusi dari petani. Jadi ada kerjasama semacam pengusaha. Dia menyediakan pupuk, tapi dia dia bayar setelah panen. Mungkin harganya memang agak tinggi dari harga yang subsidi, tapi ini sangat membantu juga. Iya. Karena mereka selalu ada tersedia.
Artinya mereka sebelum masa tanam itu sudah datang, mereka Iya. ambil. Ini yang jadi problem Pak Jono, bahwa ada daftar yang sudah keluar, daftar nama penerima petani penerima pupuk bersubsidi. Tetapi kemudian ada persyaratan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone bahwa yang bisa mengambil pupuk itu adalah orang yang harus punya kartu vaksin. Begitu. Maksud saya, kalau di kampus saya begini, kan bukan pemerintah yang sediakan. Ada dari pihak swasta, pihak ketiga. Ya, itu maksud saya bukan yang bersubsidi. Ini pupuk non subsidi. Artinya, tapi memang harganya agak mahal. Tapi bayarannya setelah panen. Ini juga menjadi solusi. Saya bisa meningkatkan pupuk petani. Bisa juga dicoba. Sama dengan begitu yang terjadi di kampung saya. Dan kepada pemerintah ini khususnya pemerintah Bone ya, tolonglah Pak perhatikan petani karena itu petani asal kira alat punggung untuk tumpangan bagi Kabupaten Bone lah. Janganlah kasih mereka syarat yang memberatkan lah. Ya. Mungkin ada solusi yang terbaik bagi mereka. Baik. Iya, janganlah ini petani kita sudah susah, apalagi kalau petani yang tidak hujan ya. Itu kasihan sekali itu. Karena belum tentu pada masa tanam itu, mereka mendapatkan hasil sesuai dengan harapan mereka. Baik. Mungkin terkendala dengan air kah atau apakah, itu. Jadi tolonglah sebelum mengambil suatu kebijakan, tolong dipikir-pikiran dulu, turun ke lapangan, apa sih yang menjadikan seperti itu tadi, solusi yang ditawarkan itu Mbak ya. Ya. Artinya seharusnya ini pupuk dijadikan sebagai daya tarik. Baik. Untuk Dimengerti Pak Jono. Iya, petani mau dengan senang hati mengikuti itu program pemerintah. Ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Jono. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Andi ini mungkin alternatif ya untuk kemudian menarik perhatian para petani. Mestinya juga kreativitas dimunculkan oleh pemerintah Kabupaten Bone menurut Pak Jono ya, bukan kemudian mengganggu pupuk bersubsidi yang memang sudah disiapkan untuk petani. Bagaimana Pak Andi? Ya, kalau menurut saya tergantung dari pihak pengelola, pelaku utama Bu ya. Ya. Karena ini non subsidi, kalau bayar setelah panen itu agak lagi lebih menyulitkan karena non subsidi sekarang bukan harga yang main-main ini. Fantastis Pak ya. Ya sangat-sangat susah kalau dikerjasama lagi dengan pengusaha. Mungkin kalau petani penggara itu tidak mampu. Ya. Tidak mampu memang. Iya, baik. Kita terima satu penelpon lagi Pak Andi, kemudian kita selesai gitu ya. Halo. Halo. Iya, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Itu Andi Karisma. Iya. Dari Andi Karisma. Iya, di mana Ki? Di Makassar. Baik, silakan Ibu Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Begini, saya hanya menambahkan sedikit untuk para petani kita ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Begini, kita ini, pemerintah ini sepertinya memberikan kita pilihan ya. Pilih mana kita para petani, mau mahal atau murah dan menyehatkan itu. Kalau mahal agak kita merinding ya kalau mahal pupuknya. Tapi kalau murah menyehatkan, kita kan sudah divaksin apa macam. Pemerintah sih kita juga tidak bisa menyalahkan. Pemerintah itu menurunkan kebijakan untuk mensejahterakan rakyat dan menyehatkan. Jadi begini, kita pilih mau mahal, menyengsarakan, murah, tapi menyehatkan. Itu saja Pak ya, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Andi Karisma. Baik Pak Andi Hasanuddin, mungkin di penghujung perbincangan kita ada yang ingin disampaikan Pak Andi sekali lagi? Tadi itu. Oh iya, dia hanya menyarankan saja bahwa bagaimana bisa berjalan beriring antara kesehatan dan juga kebutuhan pupuk bersubsidi tadi gitu Pak. Ini jadi sekedar saran saja Pak. Baik.
Yang jelas tadi keluhan dari kelompok tani juga di Kabupaten Bone sangat mengharapkan kemudian adanya kebijakan yang lebih meringankan ya kepada petani dan tidak menjadikan kartu vaksin sebagai persyaratan, begitu Pak Andi ya. Baik. Ya kalau menurut saya pribadi, saya menghimbau kepada petani, tolong kita aturi aturan-aturan yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagaimana terlaksananya sektor pertanian dengan baik, tidak ada komplain antara petani dengan yang kebijakan pemerintah, itu saja anunya. Ya. Yang kemudian saya menghimbau kembali khusus petani untuk di sektor yang berkaitan dengan petani. Ya. Diadakanlah pelatihan pembuatan pupuk organik yang karena sekarang kondisi lahan pertanian sekarang ini agak sudah termasuk tersan akibat kimia. Baik. Saya pribadi, saya selaku petani pribadi itu sudah termasuk kurang memakai kimia ini sekarang, Bu. Ya. Itu saja himbauan saya. Baik. Dan mari kita saling menghargai, saling mematuhi peraturan yang ada. Baik. Ya, tanpa ada yang dirugikan. Baik. Terima kasih Pak Andi Hasanuddin atas waktunya di tengah kesibukan. Kita juga berharap tentunya kelompok tani yang ada di Kabupaten Bone tetap semangat ya. Mudah-mudahan tentunya tidak terjadi kendala-kendala berarti dalam mendapatkan subsidi pupuk tentunya. Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum. Baik pendengar, kita baru saja bersama dengan Bapak Andi Hasanuddin, Ketua Kelompok Tani Mega Buana Kabupaten Bone, dan kita sudah cukup banyak mendapatkan informasi bahwa memang benar pemerintah Kabupaten Bone melakukan kebijakan begitu ya, bahwa dalam pemberian pupuk bersubsidi ke petani, meskipun itu sudah ada daftar namanya, tapi ketika tidak punya kartu vaksin maka akan dipending pemberiannya. Baik, kita akan lanjutkan sebentar ya setelah kita dengarkan yang berikut ini. 1, 2, 3. Kau bilang
Lintas Makassar Pagi, Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Baik pendengar, kita masih di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi untuk hari ini dan masih mengangkat topik jatah pupuk bersubsidi bersyarat kartu vaksin. Ada beberapa juga tadi pagi opini dari pendengar, dari Anggi, petani, ikuti saja apa maunya pemerintah untuk keselamatan bersama. Menurut Pak Wahyu, kurang setuju kalau diterapkan apalagi urusan perut. Hajanani juga bilang tidak setuju menjadi suatu persyaratan. Banyak petani lansia apalagi menderita penyakit bawaan. Andi Karisman tadi juga sudah ikut masuk ya, dan tadi pagi juga ikut memberikan opini, katanya ikuti saja anjuran pemerintah untuk kesehatan masyarakat. Samsul, pemerintah terlalu berlebihan, pupuk sudah langka, dipersulit lagi dengan persyaratan vaksin. Menurut Musar, sepakat dengan itu, pupuk subsidi dan vaksin sama-sama program pemerintah jadi harus diterima. Menurut Pak Abdullah, sangat setuju dengan suatu persyaratan memiliki pupuk bersubsidi. Pak Roman, banyak cara yang harus dilakukan pemerintah mengajak masyarakat vaksin dengan memberikan bonus sembako. Jangan ada ancaman atau intimidasi. Menurut Pak Usman, masyarakat jangan dipaksakan untuk vaksin. 575 dari Pangkep, tugas aparat untuk menyadarkan masyarakat. Dan Pak Samsudin, kesadaran sebagai warga untuk kesehatan. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah memberikan masukannya. Dan saat sekarang kami terhubung dengan pakar pertanian kita, Bapak Dr. Insinyur Suwardi Bakri MP. Dan langsung saja saya bersama dengan Pak Suwardi. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Mbak Fitri ya. Ya, kita ketemu lagi setelah kita ketemu tadi pagi. Selamat pagi para pendengar RRI. Baik, kita sering ketemu ya, Pak Suwardi ya. Iya, hampir setiap saat kita ketemu ini. Baik. Saya mohon maaf ini karena saya lagi di kantor pajak ini, lagi ngurus-ngurus pajak. Ini Ya. masyarakat, ini warga yang taat pajak ini. Iya, harus begitu. Harus jadi contoh. Baik, Iya. Pak Suwardi. Gimana Mbak? Ya, Mbak Fitri ya. Ya, seperti yang kita perbincangkan dalam sorotan kita Iya. pagi tadi tentang keberadaan Iya. pupuk bersubsidi yang dan kartu vaksin menjadi persyaratan yang dijadikan syarat penerimaan pupuk Iya. bersubsidi di Kabupaten Bone. Tadi juga kita Iya. sudah mencoba berkomunikasi dengan salah seorang ketua kelompok tani Mega Buana dari Kabupaten Bone. Menurutnya bahwa memang ini agak sulit ya dengan adanya kondisi itu karena yang terjadi ternyata sekarang di sana meskipun ada daftar nama penerima subsidi tetapi belum divaksin maka itu dipending. Iya. Nah, menurut Pak Suwardi, dengan kondisi yang ada sekarang seperti apa sesungguhnya? Apakah memang mesti kartu vaksin ini menjadi persyaratan terhadap penerimaan pupuk bersubsidi? Apalagi kan kalau larinya ke non subsidi itu kan fantastis gitu, semakin Betul, menyulitkan petani. Ya, silakan Pak Suwardi. Jadi begini Mbak, ada dua kondisi sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kondisi yang memang sudah masuk di dalam program. Artinya nama-nama petani yang sudah mengusulkan RDKK pada tahun lalu atau pada musim tanam lalu, yang pada saat ini sudah masuk di dalam perencanaan pemerintah dan dianggarkan, itu mau tidak mau harus dikasih. Karena kenapa? Kalau tidak dikasih itu kan larinya kemana kita tidak tahu kan. Akhirnya bisa memunculkan kebocoran kalau misalnya itu dipersyaratkan tiba-tiba. Kecuali memang kalau pengusulan untuk tahun depan atau musim tanam berikutnya. Nah, mereka yang bisa mengisi RDKK atau mengusulkan RDKK, mereka-mereka yang sudah divaksin itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau sudah terlanjur, saya kira apapun yang terjadi harus diberikan kepada yang berhak. Karena mereka sudah punya nama terdaftar di RDKK dan pemerintah juga sudah mengalokasikan pupuk sejumlah RDKK yang sudah ada. Karena kalau misalnya alasannya vaksin, terus ada petani yang belum vaksin, lantas ada namanya di RDKK, lantas tidak dikasih, terus yang jatahnya mereka ini dilari kemana? Bisa saja dia terjadi kebocoran dan seterusnya ya. Itu menjadi pekerjaan lagi akhirnya. Jadi memang sangat dilema di mana satu sisi memang pemerintah menggalakkan vaksin dalam rangka menjaga kesehatan, tapi di sisi lain juga kita harus memberikan dukungan kepada petani untuk mempertahankan pangan.
Ya. Karena tidak ada pangan juga akhirnya sama fatalnya dengan penyakit atau pandemi. Ya. Jadi itu memang harus menjadi pertimbangan yang berat. Kalau menurut saya, Ya. apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah direncanakan, misalnya musim tanam yang lalu dan nama-nama petani itu sudah masuk, mau tidak mau harus diberikan kepada yang berhak. Walaupun nanti ada jaminan bahwa yang berhak tersebut juga harus divaksin kalau misalnya tidak mempunyai penyakit bawaan yang bertentangan dengan vaksin. Saya kira begitu, tapi tidak bisa dipaksakan tiba-tiba misalnya tidak boleh mengambil jatahnya karena dia belum divaksin. Tidak bisa seperti itu, harusnya ada solusinya yang diberikan oleh pemerintah daerah. Iya. Saya kira begitu, Mbak. Iya. Jadi pada dasarnya sebenarnya seandainya dalam proses pengusulan ini mungkin bisa menjadi persyaratan gitu ya. Iya, bisa karena belum ada nama saja. gitu ya, belum ada nama. Iya, belum ada nama. Iya, itu yang saya maksud. Ya. Jadi ada dua sisi. Misalnya kalau dalam perencanaan sekarang ini boleh saja bahwa yang punya kartu vaksin yang bisa mengusulkan. Nah, tapi kalau yang sudah lewat tinggal didistribusi ya didistribusikan saja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Walaupun nanti juga memang dipersyaratkan bahwa setelah menerima pupuk kalau tidak mempunyai penyakit bawaan dan menurut medis mereka bisa divaksin ya divaksin saja. Ya. Iya, Seperti kira begitu Mbak Fitri. Iya. Solusinya. Iya. Jadi sebenarnya pemerintah Kabupaten Bone mestinya lebih bijaksana dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun tanam kali ini ya, karena daftar nama sudah ada dan kemudian ketika muncul kebijakan vaksin ini mungkin perlu sedikit lebih diberi ruang seperti tadi juga Pak Adi Hasan sampaikan bahwa memang mereka ini butuh ruang supaya tidak kasihan katanya. Ada juga petani yang apalagi petani penggarap gitu ya yang kemudian tidak sebenarnya kan bisa saja kita berlakukan misalnya di kios tempat pembagian petani di lini berapa di lini 3 di situ disiapkan tempat vaksin. Pada saat mereka mau mengambil jatahnya mereka divaksin dulu kalau mereka belum vaksin kalau memenuhi persyaratan medis ya. Karena kan tadi dikatakan petani banyak yang sudah lansia, banyak juga yang punya penyakit bawaan dan seterusnya. Disiapkan saja tempat misalnya vaksin di situ. Terus sebelum pengambilan pupuk subsidinya atas namanya dilihat dulu apa mereka sudah vaksin 1 kali 2 kali atau kalau sama sekali belum dan mereka dianggap sehat langsung divaksin saja. Setelah divaksin baru dibawa pulang itu pupuknya. Pemerintah daerah lain saja kan memberikan hadiah bagi yang mau vaksin. Nah ini kan bisa saja bahwa hadiahnya mereka karena dia sudah terdaftar menerima pupuk subsidi, silakan mengambil pupuk subsidinya setelah divaksin di tempat. Jangan serta-merta bahwa tidak boleh kamu ambil pupuknya kalau tidak divaksin. Mereka petani juga bingung vaksinnya di mana nanti. Kalau disiapkan di situ kan lebih enak. Ya, jadi pada dasarnya mestinya juga pemerintah Kabupaten Bone beriring ya kebijakan ini dengan fasilitas pendukung supaya kemudian ini tidak semakin membuat ada jadi karena ini kan pasti akan mengulur-ulur waktu soalnya sedangkan menurut Pak Suwardi juga di sorotan tadi pagi itu bahwa padi itu tidak bisa diulur-ulur waktunya. Kalau pada saatnya dipupuk kalau misalnya harus vaksin dulu 2 minggu kemudian baru bisa dapat pupuk, padinya sudah terlanjur tidak bisa dipupuk karena sudah terlanjur menguning atau sudah lewat waktunya untuk pemupukan kan begitu. Pak Fitri. Iya, baik. Ini luar biasa tentunya informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi pada dasarnya sebenarnya pemberlakuan kartu vaksin ini bisa diberlakukan ketika baru dalam pengusulan begitu Pak Suwardi ya. Kalaupun kemudian sekarang ada kebijakan, setidaknya kebijakan ini kemudian diiringi dengan fasilitas pendukung. Jadi tidak menyulitkan malah menyulitkan petani. Baik, ada penelpon dulu Pak Suwardi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Abdullah Sewang di Makassar. Iya, silakan Pak Abdullah Sewang. Iya, Pak, siapa narasumbernya ini? Pak Suwardi. Pak Suwardi baik sekali caranya memberikan pengarahan ini. Bijaksana dan damai. Iya. Karena kenapa? Dia mengarahkan kepada yang terbaik. Iya. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa.
dia itu supaya mereka semua bersinergi. Iya. Jadi saya terima kasih kepada Pak Sukri siapa? Pak Suwardi. Pak Suwardi. Iya, terima kasih Pak Suwardi pengarahannya. Ini Bapak bijaksana sekali ini pengarahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, jadi ini hanya tanggapan pendengar ya, bahwa pada dasarnya apa yang disampaikan Pak Suwardi ini bisa mengakomodir semua pihak, begitu Pak Suwardi. Baik, jadi tentunya kita sudah bisa mendapatkan tuh solusi ya, dan kita berharap pemerintah Kabupaten Bone juga sekali lagi masih memberi ruang kepada petani untuk tidak terkesan menyulitkan di saat berurusan dengan penerimaan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu vaksin tadi gitu ya Pak Suwardi. Iya, betul Mbak ya. Baik, ada lagi yang mungkin ingin disampaikan Pak Suwardi terhadap kebijakan ini dan mungkin bisa menjadi masukan pemerintah Kabupaten Bone dan juga kelompok tani yang ada di Bone. Silakan. Ya, jadi saya kira begitu Mbak. Jadi solusinya memang apalagi sekarang kan digalakkan vaksinasi di mana-mana di tempat lain. Nah, jadi itu tadi saya ulangi lagi bahwa di lini pembagian pupuk itu bisa disiapkan di situ sarana untuk vaksinasi. Jadi petani-petani yang terdaftar di dalam RDKK yang sudah terdaftar namanya untuk menerima pupuk subsidi, mereka kan akan dicek apakah mereka sudah vaksin apa belum. Kalau mereka sudah vaksin, ya lantas bisa langsung diberikan haknya menerima pupuk subsidi sesuai dengan luas lahannya tentunya, sesuai dengan yang tercatat di dalam RDKK. Tapi kalau mereka belum vaksin dan mereka memenuhi persyaratan untuk divaksin sesuai dengan misalnya kesehatannya dan seterusnya, itu lantas divaksin saja di tempat. Setelah divaksin, mereka berhak mendapatkan haknya sebagai penerima pupuk subsidi. Jangan misalnya lantas mereka dilarang menerima pupuk subsidi karena belum vaksin, tetapi tidak ada solusi. Mereka diberikan diminta untuk mencari sendiri dan sebagainya. Bisa saja nanti petaninya kalau sudah pulang, misalnya sudah tidak menerima pupuk subsidi, dia acuh tak acuh lagi, dia tidak pergi vaksin dan tidak mau menerima. Dan itu kan di satu sisi merugikan. Ketahanan pangan ini ya merugikan, sangat merugikan karena pupuk itu kan sekarang sudah menjadi sudah menjadi kebutuhan pokok untuk pertanaman padi. Jadi kalau mereka tidak punya pilihan, mereka tidak mau memupuk lagi dan ini berbahaya kan bagi kelangsungan ketahanan pangan kita. Saya kira iya Mbak. Ini juga dipikirkan ya bahwa karena ada jarak juga ya, bahwa semua petani itu kan tidak berdekatan tempat pengambilan. Nah betul, subsidinya. Tapi kan sebenarnya sudah ada titik-titik tertentu itu yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau tidak salah namanya lini 3 ya, apakah di kios tani atau di kelompok tani, nah, itu kan bisa saja dibuat. Apalagi kalau di daerah-daerah saya biasa melihat kan ada posko-posko vaksin itu didekatkan saja dengan titik distribusi pupuk. Iya, jadi otomatis juga bagi yang mereka petani yang memang layak dapat subsidi dan belum bisa divaksin tetap bisa ambil karena sudah ada catatan di situ bahwa pada dasarnya tidak bisa divaksin dengan keterangan seperti ini. Baik. Kan sebelum lebih valid ya, mereka, jadi lebih valid sebenarnya juga, jadi kan mereka di screening juga sebelum divaksin. Bapak ini tidak bisa vaksin karena tensinya misalnya 200, tetap menerima haknya sebagai petani yang menerima subsidi. Karena ada keterangannya bahwa dia tidak bisa divaksin karena seperti ini kondisinya. Betul. Jadi lebih valid datanya. Jadi betul. Baik. Baik, terima kasih banyak nih Pak Suwardi tentunya. Terima kasih banyak Mbak Fitri, terima kasih banyak pendengar. Ini mencerah program 1 RRI Makassar. Jadi ini mencerahkan, sangat mencerahkan tentunya untuk para petani kita dan kita berharap juga pemerintah Kabupaten Bone mendengarkan hal ini dan bisa menjadi langkah solutif untuk bisa mempertemukan antara kebutuhan petani kita dan kebijakan pemerintah. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dan ini tadi juga kita sudah begitu banyak berbincang dengan Pak Suwardi Bakri tentang hal ini dan tentunya juga ini bisa memberikan langkah solutif bagi kita. Baik, kita dengarkan satu persembahan berikut ini.
terdalam dari hatimu, berikan aku kasih putih yang tulus darimu. Terbangkan aku melayang bersamamu, menyusuri ruang hati yang penuh kasih, berhiaskan cinta abadi. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hatimu, berikan aku kasih putih yang tulus darimu. Selalu ku berharap semuanya abadi. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hatimu, berikan aku kasih putih yang tulus darimu. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hatimu, berikan aku kasih putih yang tulus darimu. Selalu ku berharap semuanya abadi. Lintas Makassar Pagi, Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Baik pendengar, kita sudah mendengarkan tentunya tadi Bapak Dr. Insinyur Suhardi Bakri MP sebagai pakar pertanian dari Universitas Islam Makassar yang setidaknya memberikan langkah solutif untuk bisa keluar dari kesulitan yang dirasakan oleh petani dengan adanya kebijakan kartu vaksin yang diberikan di pemerintah Kabupaten Bone. Di sini dijelaskan bahwa seandainya bisa, pemerintah Kabupaten Bone tentunya dengan kebijakan yang ada ikut beriring dengan fasilitas yang diberikan sehingga tidak menyulitkan para petani penerima pupuk bersubsidi. Dan juga tadi keluhan juga sudah kita dengarkan dari Pak Andi Hasanuddin, salah seorang ketua kelompok tani yang tentunya memberikan gambaran bahwa dengan banyak pengharapan ada ruang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bone untuk lebih memberi jalan gitu ya, lebih memudahkan untuk tidak memberikan kesulitan dalam mengurus administrasi ketika sehubungan dengan pemberian pupuk bersubsidi. Baik, terima kasih juga untuk Pak Jono, Ibu Andika Risma, Pak Abdullah Sewang yang tentu tadi sudah bergabung, termasuk juga yang sedari pagi tadi juga ikut bergabung ya, Mbak Anggi, Pak Wahyu, Aja Nani, Pak Samsul, Andika Risma, Pak Musar, Abdullah, Pak Roman, Pak Usman, dan 575 Pangkep serta Pak Samsudin. Baik, saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cinta tak cukup